Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat malam, dan selamat berjumpa kembali di Persekutuan Komisi PI di malam hari ini. Meskipun persekutuan kita masih diadakan secara daring, namun tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Persekutuan Komisi PI di malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita awali persekutuan kita malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, Ku ada sebagaimana Ku ada. Sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang berlimpah rahmat dan kasih, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, dan untuk penyertaan-Mu. Sehingga saat ini Engkau izinkan untuk mengikuti persekutuan Komisi PI walau secara daring. Berikanlah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Moses yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian juga kami yang mendengarkannya. Berkati persekutuan kami ini Tuhan, dari awal sampai akhir, dalam pimpinan tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Moses, mari kita naikkan satu pujian lagi dengan judul Bimbinglah Daku Ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat
tersesat di jalan. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan Roh Kudus supaya dikaruniakannya pengertian kepada kita akan firman-Nya dan kekuatan untuk melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Bapa di dalam surga, kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan kepada kami pengajaran dari firman-Mu untuk membangun iman kami, pengenalan kami akan Tuhan, serta olehnya hubungan kami dengan Tuhan pun semakin dekat, semakin akrab, dan kami boleh menjadi umat-Mu yang melakukan kehendak Tuhan. Oleh karenanya kami memohon supaya Roh Kudus berkarya di dalam diri kami masing-masing untuk membuat kami mengerti akan kebenaran sabda-Mu, dan lebih daripada itu memampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami rindu mendengar, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal 4, saya akan membaca dari ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyinya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan,
Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tentunya kita memiliki keyakinan yang kokoh mengenai tema yang kita renungkan pada malam hari ini. Tema kita ini menegaskan sebuah keyakinan penting di dalam iman Kristen, yaitu bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pernyataan tersebut menjadi jelas sebagaimana bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di sana kalau kita memperhatikan ada dua orang rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, yang dipakai oleh Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka melakukan mujizat yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam pasal 3, maka di sana dikatakan Petrus dan Yohanes yang keluar dari bait Allah melewati seorang yang meminta sedekah. Tetapi dikatakan di sana Petrus mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu dikatakan demikian, ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, dikatakan bahwa orang tersebut kemudian melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, serta dikatakan melompat-lompat memuji Allah. Dan bukan hanya itu, tetapi orang-orang banyak, rakyat yang menyaksikan hal itu, dikatakan mereka sungguh terkesan, ya, mereka menjadi saksi atas peristiwa itu. Dan kalau kita memperhatikan, dikatakan mereka itu takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, kemudian hal ini membuat terganggu imam-imam kepala, pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Selain mukjizat tadi, dikatakan bahwa rasul-rasul ini mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara-saudara, mengapa hal ini menjadi persoalan yang besar di kalangan para imam, kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki? Saudara, kita ketahui bahwa mereka, kelompok imam, orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang tidak percaya mengenai kebangkitan. Nah, oleh karena itu ketika ada yang mengajar bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati, mereka menganggap ini sebagai sebuah penyesatan atas rakyat, atas umat Allah. Dan mereka merasa sangat terganggu dengan situasi ini. Nah, tetapi dalam pada itu kita melihat bahwa sesungguhnya orang banyak
yang mendengarkan berita pengajaran dari kedua rasul ini, yang diteguhkan dengan tanda mujizat yang luar biasa baru terjadi di depan mata mereka, dikatakan bahwa mereka itu banyak yang menjadi percaya di dalam ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Baru yang laki-laki saja sudah 5.000 orang ditambahkan oleh Tuhan. Melalui pengajaran dari rasul-rasul tersebut yang diteguhkan oleh Tuhan dengan tanda mujizat yang luar biasa itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat hal tersebut kemudian menimbulkan reaksi yang luar biasa di kalangan para pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengadakan sidang di Yerusalem dipimpin oleh imam besar Hanas dan Kayafas. Dan dikatakan ada nama-nama Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Nah, kedua rasul ini dihadapkan kepada mereka dan mulai disidang. Diberikan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Tindakan apa? Tindakan membuat mujizat. Orang yang lumpuh itu menjadi berjalan, disaksikan oleh banyak orang, dan juga bertindak memberikan pengajaran kepada orang banyak bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kita melihat di sini apa yang disaksikan di dalam kisah para rasul ini, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, jawaban ini yang menjawab adalah Petrus. Tetapi dikatakan Petrus yang menjawab ini adalah Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Petrus yang sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Kata-katanya bukanlah sekadar kata-kata manusia biasa, tetapi kata-kata manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan dia menegaskan kebenaran yang penting. Awalnya dia menyatakan sebuah jawaban yang boleh dikatakan sangat menusuk bagi orang-orang, para pemimpin umat Yahudi itu. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Perhatikan ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jawaban Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu menegaskan kebenaran yang penting. Petrus tidak mengatakan bahwa dia melakukan itu dengan kuasanya sendiri, tidak. Tetapi di dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah mereka salibkan itu, tetapi yang dibangkitkan oleh Allah, orang itu disembuhkan dari kelumpuhannya. Mereka sebenarnya tidak dapat membantah apa yang dapat mereka bantah. Oleh karena memang orang banyak menyaksikan peristiwa itu, termasuk di sana saksi orang yang dulunya lumpuh dan disembuhkan itu. Jelas perkataan Petrus kepadanya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan itu perkataan yang kemudian memberikan kesembuhan kepada orang itu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, kita melihat ketika Petrus memberikan kesaksian tentang mujizat itu, dan atas pertanyaan para pemimpin Yahudi pada masa itu, dengan kuasa siapa kamu melakukannya? Jawabnya tegas, Yesus orang Nazaret yang kamu salibkan itu.
Tapi bukan berhenti di sana, melainkan justru penegasan tentang hal yang banyak di antara orang-orang itu, para imam dan orang-orang Saduki, antipati, yaitu mengenai kebangkitan dari antara orang mati. Justru ini ditegaskan oleh Petrus. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Petrus menyatakan itu dengan penuh keyakinan, selain oleh karena dia di dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi juga oleh karena dia sendiri saksi mata atas kebenaran ini. Dan diteguhkan dengan sebuah tanda yang sebenarnya menegaskan ya, kepada orang banyak, kamu mau membantah apa? Yang dikatakannya kepada orang lumpuh ini benar adanya kok. Emas perak tidak ada padaku, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dan dia berjalan. Ada saksi-saksi dan bahkan dikatakan tadi orang banyak melihat dan takjub, tercengang melihat apa yang terjadi itu. Yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes diteguhkan oleh saksi yang mengalami peristiwa itu sendiri, yaitu si lumpuh yang dipulihkan, kesehatannya bisa berjalan kembali, dan rakyat banyak yang melihat. Tidak terbantahkan kesaksian ini. Nah, itulah sebabnya Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apabila berita di dalam kitab Kisah Para Rasul ini kemudian dilanjutkan dengan penegasan oleh Petrus, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini bukanlah perkataan yang kosong, perkataan imajinatif, khayalan, bukan. Tetapi ini adalah perkataan yang menegaskan kebenaran yang sejati itu. Petrus dan rasul-rasul yang lain, maksud di sini Yohanes yang bersama-sama dengan dia, bukan saja saksi hidup dari kebersamaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Iman mereka bahkan pernah terguncang. Tetapi peristiwa yang terjadi di mana Tuhan Yesus itu disalibkan dan kemudian dibangkitkan oleh Allah, dan kuasanya itu sungguh nyata bekerja, tak terbantahkan. Oleh karena Petrus dan Yohanes melihat dan mengalami semuanya itu, selain juga telah diajar oleh Tuhan Yesus sendiri, dan bahkan Roh Kudus memenuhi dia. Maka kalau kita mendasarkan keyakinan iman kita atas kebenaran yang penting ini, itu adalah sebuah landasan yang kokoh bagi iman kita. Ketika Petrus mengatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus mengatakannya bukan tanpa pengetahuan. Dia telah diajar oleh Tuhan Yesus Kristus secara langsung. Dan dia bahkan menyaksikan semuanya itu begitu dekat. Baik peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, peristiwa kematiannya, maupun peristiwa kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga. Nah, itulah sebabnya kalau kita memperhatikan bagaimana dedikasi dari para rasul ini, ketika mereka memberitakan semuanya itu dan mereka dianiaya, tidak ada kegentaran dan keraguan atas apa yang mereka hadapi. Mereka tetap teguh berdiri. Sehingga apabila kita melihat di dalam bagian yang berikutnya, mereka ini kan kemudian mengalami persekusi yang makin berat, penganiayaan yang makin berat.
Tetapi apakah mereka itu menjadi lemah, menjadi gentar, menjadi takut? Oh, jelas tidak. Bahkan nanti kalau kita melihat di dalam pasal yang kelima, di sana dikatakan di dalam ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dia siap menanggung semua risiko atas kebenaran yang bukan saja dia beritakan, tetapi dia yakini oleh karena dia sungguh mengenal kebenaran itu dari Sang Guru Agung sejati. Dia diajar, dia menyaksikannya secara langsung, dan dia juga mengalami bagaimana karya Allah yang dahsyat itu telah meneguhkan berita Injil yang disampaikannya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah pernyataan ini terdengar merupakan sebuah kesombongan? Tidak demikian, melainkan ini sebuah keyakinan iman yang kokoh. Nah, kita perlu untuk memahami bahwa teologi Kristen itu memandang begitu seriusnya dosa, dan sekaligus memandang begitu agungnya anugerah Allah yang mengaruniakan keselamatan bagi manusia. Nah, dua hal ini menjadi dua hal yang sangat misterius, tetapi disingkapkan dengan begitu indah di dalam sepanjang kitab suci. Allah yang Maha Kudus itu telah dilanggar kekudusannya oleh dosa yang diperbuat manusia. Dan hukuman atas dosa itu jelas, yaitu maut. Dan urusan menyelesaikan akibat dosa bukan sesimpel yang orang pikirkan. Ini bukan barang murahan kalau kemudian Tuhan mengampuni orang yang berdosa. Oh tidak, ada harga yang sangat mahal yang harus dibayar, yaitu darah anak domba Allah. Nah, apa yang di dalam perjanjian lama menegaskan teologi ini? Bahwa untuk pengampunan dosa dan untuk penyucian itu ada yang dikurbankan, ada darah yang tertumpah, hendak menegaskan bahwa persoalan dosa itu persoalan yang amat serius, bukan persoalan sepele, dan bahwa Allah yang beranugerah itu, anugerahnya bukanlah anugerah yang murahan. Anugerah Allah itu telah menuntut pembayaran yang begitu mahal, yaitu darah anak domba Allah yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Tunggal Allah sendiri yang datang sebagai manusia ke tengah-tengah dunia ini. Dia hadir menjadi kurban penebusan dosa. Dia hadir dari Allah. Dia sempurna oleh karena dia Allah yang menjadi manusia. Dan karena yang dibela ini adalah manusia, maka dia memang menjadi manusia. Dan tidak ada yang lain yang seperti dia. Nah, sehingga kalau Rasul Petrus menegaskan kebenaran yang penting ini, sesungguhnya ini menyimpulkan keseluruhan isi Alkitab. Karena memang hanya di dalam Tuhan Yesus Kristuslah persoalan terbesar umat manusia, yaitu keberdosaannya yang mendatangkan hukuman maut, dapat dihapuskan. Dan berita ini telah disaksikan oleh para saksi mata langsung. Mereka yang diajar secara langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka yang menyaksikan penyalibannya, mereka yang menyaksikan kebangkitannya, bahkan mereka yang menyaksikan kenaikannya ke surga. Dan ketika menyaksikan itu semua pun, atau bersaksi tentang semuanya itu, kita lihat sang rasul penuh dengan Roh Kudus. Kesaksiannya kokoh, tidak digentarkan oleh intimidasi manusia siapapun itu.
Nah, Ibu Bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu marilah kita hidup. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kita dan satu-satunya juru selamat, maka biarlah kita melandaskan keyakinan kita itu bukan sekedar dari ya karena saya ini lahir dari keluarga Kristen, ya karena saya ini mendengar, saya diajar dan seterusnya. Tetapi lebih daripada itu, oleh karena kita ini memang hidup bergaul dengan Dia. Sama seperti Petrus dan Yohanes, bedanya kita tidak bergaul secara jasmaniah, tetapi secara rohani. Seharusnya hidup kita ini adalah hidup yang memang bergaul dengan Kristus. Kita mengenal Dia di dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang seperti rasul-rasul itu, mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar mendengar dari kata orang, tetapi kita memang bergaul dengan Dia dalam keseharian kita. Dan lebih daripada itu, kita juga sepatutnya adalah orang yang sungguh-sungguh mengalami peristiwa pengampunan dosa, penebusan dosa yang dilakukan olehnya, dan mengalami kuasa kebangkitannya yang memperbarui kehidupan kita. Kalau kita hanya melihatnya sebagai sebuah kisah, cerita biasa, atau bahkan kita anggap sebagai dongeng, tentu tidak akan ada pengaruh atau kuasa apapun juga. Sebaliknya, ketika kita menjadi bagian yang mengalami kuasa kematian Kristus di atas kayu salib yang menebus kita, dan kuasa kebangkitan yang memperbarui kehidupan kita, maka kita akan memiliki keyakinan iman yang kokoh, dan kita dapat berdiri teguh untuk menyatakan kebenaran, menjadi saksi bagi Kristus Tuhan kita. Dan kita dengan penuh keyakinan dapat berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dan yang terakhir tentu saja, bahwa hidup keseharian kita ini mestilah penuh dengan Roh Kudus. Jangan hidup kita dikuasai oleh kedagingan kita, dan kemudian kita melayani keinginan-keinginan daging kita. Sebaliknya, sepatutnya lah yang menguasai kita ini adalah Roh Kudus. Nah, apa tandanya hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau hidup kita ini selaras dengan kehendak Allah, dan itu tidak ada yang lain lagi selain kita ini hidup menuruti firman-Nya. Dengan demikian, apa yang menjadi kesaksian kita melalui perkataan diteguhkan dengan kehidupan kita sendiri. Dan kehidupan kita sendiri yang sesungguhnya bersumber dari mana? Dari pergaulan kita secara pribadi dengan Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kita, dan bersama dengan Roh Kudus dan Bapa menguasai kehidupan kita. Biarlah kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi saksi-saksinya di dalam keseharian kita, sama seperti Petrus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain, dengan penuh keyakinan menyatakan berita Injil Tuhan itu tanpa keraguan sekalipun. Oleh karena mereka memang bergaul dengan Kristus, mereka hidup dikuasai oleh Roh Kudus, karena mereka telah juga mengalami bagaimana Kristus yang disalibkan itu menebus dosa-dosa mereka, dan Kristus yang bangkit itu melakukan pembaruan atas kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih pada Bapak Pendeta Moses yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi pedoman hidup kita semua. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Moses baik dalam pelayanannya maupun di dalam keluarganya. Untuk meresponi firman Tuhan, kita naikkan pujian Hanya Yesus Jawabanku.
damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, persetuan Komisi PI malam hari ini akan kita akhiri bersama dengan doa syafaat dan berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Moses David Livingstone. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memohon Engkau berkenan untuk memeteraikan sabda-Mu di hati kami. Kebenaran yang penting yang telah diungkapkan oleh Rasul Petrus dalam mempertanggungjawabkan keyakinan imannya, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh juga menjadi keyakinan kami semua, kokoh tak tergoyahkan. Dan kami belajar dari Rasul Petrus, Rasul Yohanes, bahkan rasul-rasul yang lain, bahwa keyakinan iman yang kokoh itu didasarkan atas hidup mereka yang bergaul dengan Kristus. Dan mereka mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar melihat atau mendengar berita tentang Kristus yang disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga. Sebaliknya, mereka ini mengalami karya itu, bahwa oleh kematian Kristus dosa-dosa kami telah dihapuskan. Kami beroleh pengampunan dosa. Dan oleh kebangkitan Kristus kami memperoleh kehidupan yang baru. Dan oleh kuasa Roh Kudus kami boleh mendapatkan penyertaan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya sampai kepada kesudahan zaman. Kiranya Tuhan kehidupan kami pun demikian adanya, sekalipun kami tidak bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus secara fisik, tetapi secara rohani kami dapat memiliki pergaulan yang dekat, yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan bahwa hidup kami ini bukan sekedar berteori mengenai ajaran-ajaran iman, melainkan kami sungguh mengalami karya salib Kristus yang mengampuni dosa-dosa kami, menyucikan kami dari segala pelanggaran dan dosa kami, dan karya kebangkitan Kristus yang mengubahkan hidup kami. Dan selanjutnya hidup kami ini dipimpin oleh Roh Kudus
yang ditandai dengan kecintaan kami akan firman Tuhan dan menaatinya di dalam kehidupan keseharian kami. Dan dengan itu kami boleh hidup sebagai saksi Tuhan, mempersaksikan Injil Tuhan dengan tanpa keraguan sedikit pun, bahkan dengan semangat dan keberanian. Tolonglah hamba-hambamu ya Tuhan. Demikian kami mau berdoa untuk pergumulan negeri kami Indonesia. Di masa-masa ini ya Tuhan, kami sadar sekalipun pandemi tidak lagi semencekam sebelumnya, namun demikian kami melihat bahwa ancaman itu masih ada. Kami memohon perlindungan Tuhan. Demikian berkarya ya Tuhan melalui segala sesuatu yang diupayakan oleh pemerintah negeri kami dan seluruh elemen bangsa untuk mencegah terulangnya kembali penyebaran COVID-19 ini melalui proses vaksinasi, demikian juga melalui upaya-upaya menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, maupun juga berbagai upaya lain, kebijakan-kebijakan lain yang dipandang perlu dan efektif. Tuhan kiranya memberkati. Demikian kami mau berdoa ya Tuhan untuk aktivitas gerejamu, sekalipun keadaan tampaknya begitu sulit, kiranya tugas kesaksian tetap boleh diemban oleh gereja Tuhan di tengah situasi saat ini. Bahkan ada banyak peluang yang baik, pemanfaatan teknologi, demikian juga hal-hal yang lain yang dapat terus dikembangkan untuk mewartakan Injil Tuhan Yesus Kristus, supaya makin banyak orang yang mengenal Engkau dan Tuhan berkasih karunia kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk kiprah pelayanan dari Komisi PI GKMI Kudus. Kiranya Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalamnya dan bersama-sama dengan seluruh elemen gereja ini boleh bergandengan tangan bahu-membahu mengerjakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu, dan kini kami memohonkan berkat-Mu atas umat-Mu. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera yang tak berkesudahan, kiranya menuntun kehidupan saudara-saudara, membuat engkau menjadi saksi-saksi Kristus yang memiliki keyakinan iman yang kokoh bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, persekutuan Komisi PI malam hari ini sudah selesai. Kita berjumpa kembali di persekutuan Komisi PI yang akan datang. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan 5M. Tuhan Yesus memberkati.